Football Universe. Kiper terbaik Spanyol dan Barcelona yang pernah ada adalah Andoni Zubizarreta. Kiper ini sangat solid di bawah mister gawang, dan bahkan Johan Cruyff, Pep Guardiola, serta Lionel Messi mengaguminya. Berikut kisahnya. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Jika ditanya siapakah kiper terbaik Barcelona yang pernah ada, jawaban sebagian besar orang mungkin adalah Victor Valdés, karena berhasil mempersembahkan 21 trofi termasuk 3 trofi Liga Champions. Atau ada juga yang menyebut Antoni Ramalets dan Salvador Sadurní, karena mereka juga persembahkan banyak trofi untuk Barcelona. Tetapi yang banyak orang tidak sadari bahwa penampilan 3 orang kiper tadi sebenarnya biasa-biasa saja. Hanya mereka memang didukung oleh pemain-pemain berkelas yang membuat Barcelona jarang kebobolan. Dari segi penampilan dan penyelamatan yang gemilang, sebenarnya Barcelona memiliki seorang kiper yang sangat legendaris, dan dia bernama Andoni Zubizarreta. Andoni Zubizarreta Ureta lahir di Vitoria-Gasteiz, Spanyol pada 23 Oktober 1961. Pria keturunan Boski ini dibesarkan orang tuanya di daerah Aretxabaleta, sebelah utara Spanyol. Sejak kecil Zubizarreta atau yang sering dipanggil Subi ini telah menyukai sepak bola dan sering bermain di jalanan kota tempat tinggalnya. Seiring berjalannya waktu, dia pun bergabung dengan tim sepak bola di kotanya, yaitu Deportiva Aretxabaleta di usianya yang ke-15 tahun. Di sini Subi belajar banyak tentang sepak bola. Awalnya dia bukanlah seorang penjaga gawang, tetapi kemudian diarahkan pelatihnya untuk menjadi penjaga gawang. Subi memang memiliki kelebihan tinggi badan dibandingkan teman-temannya. Selain itu, Subi adalah pribadi yang suka memimpin di lapangan. Gaya komunikasinya sangat khas, dan karena hal ini, dia sangat efektif untuk mengatur rekan-rekan setimnya dari belakang. 2 tahun belajar di Deportiva Aretxabaleta, bakat Subi kemudian tercium oleh tim Deportivo Alavés, dan dia pun direkrut mereka pada tahun 1978 untuk memperkuat tim junior mereka. Di Alavés Junior ini, bakat Subi semakin berkembang sebagai seorang penjaga gawang, karena waktu itu dia dilatih langsung oleh salah satu penjaga gawang legendaris Spanyol. Pada tahun 1980, Subi kemudian berhasil menembus tim utama Alavés sebagai kiper ketiga. Sayang waktu itu dia tidak pernah diturunkan di pertandingan resmi Alavés. Tetapi kiper muda potensial ini kemudian direkrut Atletico Bilbao B pada tahun 1981. Pencari bakat Atletico Bilbao tahu bahwa Subi memiliki bakat yang luar biasa, dan dia pun berhasil menjadi kiper kedua di tim ini. Subi kemudian diturunkan di 7 pertandingan mereka, dan di sini dia mampu menunjukkan penampilan yang luar biasa. Karena hal ini, Barcelona sempat memberikan penawaran kepadanya, tetapi ditolak Subi, karena impian masa kecilnya adalah bermain di Atletico Bilbao sebagai seorang Boski. Subi akhirnya direkrut tim utama Atletico Bilbao yang bermain di La Liga. Debut pertamanya di La Liga terjadi di pertandingan melawan Atletico Madrid pada tanggal 19 September 1981. Di pertandingan tersebut, gawang Subi dibobol 2 kali. Tetapi pelatih Javier Clemente cukup senang dengan penampilannya dan terus memberikan kesempatan kepada kiper 20 tahun ini. Bersama Bilbao, Subi kemudian tampil sangat fantastis dan bermain sebanyak 196 pertandingan
serta mampu mencatatkan 77 kali clean sheet. Dia juga berhasil membawa Bilbao tidak keluar dari 4 besar La Liga selama 5 musim, termasuk memenangkan 2 gelar La Liga pada musim 1982-1983 dan 1983-1984. Subi dikagumi waktu itu karena dia adalah kiper yang memiliki kemampuan menangkal tembakan jarak dekat dengan sangat baik. Dia bahkan tak pernah berkedip sekeras apapun tendangan yang dilepaskan striker lawan. Karena hal ini banyak striker yang menjadi takut dan gugup saat berhadapan dengan Subi. Karena penampilannya yang terus menanjak di Bilbao, maka Subi kemudian dipanggil untuk masuk tim nasional Spanyol pada tahun 1985. Dia kemudian dimasukkan ke dalam skuad Spanyol yang berlaga di Piala Dunia 1986 Meksiko. Dan waktu itu Spanyol harus berhenti di babak perempat final setelah kalah dari Belgia. Jelang Piala Dunia 1986 di Meksiko, sebenarnya Subi berharap bisa memperpanjang kontraknya bersama Bilbao. Bahkan surat kabar Spanyol, El País, mengklaim bahwa Zubizarreta ingin tetap di Bilbao dengan segala cara, dan dia bersedia untuk melanjutkan karirnya dengan menerima setengah gaji. Namun ternyata Bilbao tak mampu memenuhi tuntutan gaji sang kiper. Di kondisi ini, Barcelona yang telah 6 tahun merayu Subi kemudian melayangkan penawaran kepadanya. 6 tahun penantian Barca akhirnya terbayar tuntas. Mereka berhasil merekrut Subi pada musim panas 1986. Dan di sini Barcelona mendapatkan keuntungan yang tak terbayarkan. Waktu itu Barcelona sedang merevolusi timnya karena prestasi mereka cenderung menurun. Beberapa pemain baru didatangkan untuk melengkapi setiap posisi yang ada. Pada tahun 1988, mereka kemudian mengangkat legenda mereka, yaitu Johan Cruyff, untuk menjadi pelatih, dan sang jenius ini kemudian mengawali superior Barcelona. Ketika menyaksikan Subi bermain, awalnya Cruyff sangat tidak menyukainya karena menurutnya Subi terlalu sering berdiri di dekat gawang dan tidak membantu penyerangan. Cruyff bersikeras bahwa seorang penjaga gawang harus keluar dari zona nyaman mereka, di mana Cruyff ingin para kiper juga bisa membangun serangan, bukan hanya menyapu bola, memotong umpan lawan, atau melakukan penyelamatan di gawang. Hal ini jelas bukan tipikal Subi, yang menegaskan bahwa dirinya adalah seorang kiper yang serius dan andal di bawah mister gawang. Mengolah bola di kakinya seolah-olah adalah kelemahannya. Tetapi Cruyff terus memberikan pengertian kepada Subi, dan bahkan Cruyff memberikan latihan khusus untuk Subi, di mana sang kiper bermain di lini tengah selama sesi latihan. Namun alih-alih menjadi terbiasa, Subi malah menilai itu sebagai penghinaan atau bentuk hukuman. Ketika Johan menempatkan saya bermain di tengah selama pramusim, saya pikir dia melakukan itu untuk mempermalukan saya, kata Subi dalam wawancara tahun 2018. Meski Subi merasa dihina atau ditekan, tetapi akhirnya Subi bertransformasi menjadi salah satu kiper terbaik Barcelona yang pernah ada. Bersama Cruyff, Subi berhasil membawa Barcelona memenangkan 4 gelar La Liga berturut-turut dari tahun 1991 sampai 1994, dan juga meraih Piala Eropa pertama klub atau yang kita kenal sebagai Piala Champions. Oleh fans Barcelona, zaman Cruyff ini dikenal dengan nama Barcelona Dream Team. Tetapi semua pencapaian Subi di Barcelona selama 8 tahun akhirnya sirna di sebuah pertandingan final Liga Champions. Waktu itu Barcelona difavoritkan menjadi juara karena mereka memang sangat hebat. Dream Team Cruyff ini kemudian menghadapi AC Milan di babak final tersebut. Di luar dugaan, AC Milan mampu mencetak 4 gol ke gawang Subi, dan Barcelona harus menanggung malu karena dibobol 4-0 tanpa balas.
serta gagal menjadi juara Piala Champions tahun 1994. Bagi Subi ini adalah malam terburuk dalam karirnya, dan dia pun menyesal. Kontrak Subi kemudian berakhir setelah pertandingan tersebut, dan meskipun dia diberitakan bakal memperpanjang kontraknya di Barca, presiden klub kala itu, Joan Gaspar, menegaskan bahwa waktu sang penjaga gawang di Katalan telah berakhir. Hal ini serentak membuat pemain-pemain Barcelona lainnya menangis atas kepergian Subi. Salah satu pemain Barca yang menangis sangat banyak adalah Pep Guardiola, karena menurutnya Subi adalah salah satu kiper terbaik yang pernah ada. Selama 8 musim di Barcelona, Subi bermain di 301 pertandingan mereka. Subi akhirnya memutuskan bergabung dengan Valencia dan menghabiskan 4 musim di sana, sebelum akhirnya memutuskan pensiun pada bulan Juli tahun 1998. Untuk tim nasional Spanyol sendiri, Subi tampil di 4 kali Piala Dunia bersama tim Matador, yaitu di Piala Dunia tahun 1986, 1990, 1994, dan 1998. Subi juga tampil untuk Spanyol di 2 kali Piala Eropa, yaitu di Euro 1988 dan 1996. Pertandingan terakhir Subi bersama tim nasional Spanyol adalah ketika melawan Nigeria di Piala Dunia 1998. Waktu itu dia sempat melakukan blunder fatal yang mengakibatkan Nigeria menang 3-2 atas Spanyol. Meski akhir kisahnya di Barca dan tim nasional Spanyol cukup pahit, tetapi Subi akan tetap dikenang dan menjadi salah satu ikon yang selalu diingat selama era mengesankan Cruyff menukangi Blaugrana. Cruyff sendiri mengakui bahwa Subi adalah kiper yang sangat mengagumkan. Hal ini juga diaminkan oleh Pep Guardiola serta Lionel Messi.